membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dan itu satu contoh dari pernyataannya
prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Hai teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki termasuk jenis teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Jadi ini adalah video tutorial merupakan salah satu dari hasil teks prosedur ya, teks prosedur yang di videokan ya seperti itu. Teks prosedurnya tentang apa ini? Cara tteokbokki itu dari mana sih yang mana? Itu viral ya. Jadi kemungkinan seperti kita belum mengetahui ya bagaimana sih cara membuat dari tteokbokki. Apalagi bahan-bahannya banyak yang mungkin belum asing ya. Jadi teks prosedur ini memudahkan kita untuk membuat salah satu hal yang belum kita ketahui seperti itu. Selanjutnya ada berdiskusi. Jadi ibu mau tugasnya berkelompok ya kali ini. Di sini ada berapa murid? 30 masuk ibu. Satu masuk. Jadi ini nanti dimasukkan ke kelompok untuk minggu depan ya. Kelompok ini bisa berdiri dari 3 sampai 4, 5 ya. Mungkin 3 dan 5. Ibu minta waktu 2 menit untuk membentuk kelompok. Mau bentuk sendiri atau ibu? Sendiri. Boleh, bisa sendiri ya. Baik. 2 menit cukup? Oke, Bu. Kalau sudah bentuk kelompok boleh langsung melingkar ya. Yang di belakang sudah? Oke. Sudah ini kelompok berapa yang ini? Bukan ibu nih. Berarti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi sudah semua? Sudah. Baik ibu, minta kalian untuk membuat teks prosedur, satu teks prosedur yang kompleks ya. Lalu tiap kelompok ibu mau berbeda-beda. Kelompok 1 makanan, kelompok 2 minuman, kelompok 3 ada catatan cara makan sesuatu. Jadi nanti ibu berikan masing-masing kertasnya ya. Kertasnya yang berisikan misalnya makanan atau ini minum seperti itu. Oke? Kelompok 1 makanan ya. Ada pena? Penanya boleh. Makasih ya ibu. Iya benar banget. Jadi yang di belakang juga ya nih. Yang di belakang ini minuman. Lalu ini tata cara melakukan sesuatu ya. Selanjutnya ini. Baik, sudah semua? Sudah dapat semua temanya? Sudah ibu. Sudah kelompok 1 dapat apa tadi? Makanan. Jadi kelompok harus didiskusikan. Yang pertama ada tujuan kegiatannya, apa yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada langkah-langkahnya seperti yang sudah kita jelaskan. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga ada bahan atau alat yang diperlukan. Dan yang keempat bahasa yang digunakan. Kata-kata tadi ada imperatif, konjungsi, urutan logis dan lain sebagainya. Sudah dapat dipahami? Bisa ibu. Ibu beri waktu berapa menit? Kira-kira 10 menit ya ibu. 10 menit ya ibu. Kita satu perwakilan kelompok nanti untuk maju. 10 menit. Kelompok ini mau membuat urutan ya. Urutan dari cara ya boleh. Tulisan. Bagus. Lalu kelompok ini mau buat minuman apa nih? Bubble drink. Bubble drink itu apa tuh kalau dulu? Boba ya, boba. Minuman ya, benar banget. Caranya ini susu dan teh ya. Oke. Ini mau buat apa nih? Mie instan.
berurutan, tepat, dan benar. Sebelum menutup pembelajaran kita, Ibu punya tugas. Jadi tugas kita tetap tugas kelompok ya. Kelompoknya sama ya, Bu? Iya benar. Yang tadi tidak hadir boleh dimasukkan ke kelompok 1 karena kelompok 1 masih 3 orang ya. Tina ya, Bu? Iya boleh. Jadi tugasnya adalah buat satu video, catat anak-anak. Buat satu video dari teks prosedur, buat teksnya lalu divideokan. Ibu mau teks prosedur yang kompleks ya, yang banyak langkah-langkahnya dan ada sublangkahnya. Tidak hanya sederhana saja. Boleh cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Videonya di-post di YouTube, lalu nanti buat senarai. Senarainya dikumpulkan dijadikan satu ya di WA, di grup kita ya. Iya benar banget. Nanti dikumpulkan nama kelompok berapa, lalu linknya, tautannya, lalu dalam kurung nanti teks prosedur apa seperti itu. Oke? Baik, sudah jelas? Jelas, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Oh, baik, sudah jelas ya, tugasnya sudah jelas. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman dan Ibu, sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini supaya ilmu kita dapatkan bisa bermanfaat, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Syifa dan anak-anak Ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan semangat. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat di kemudian harinya. Jangan lupakan tugasnya ya, minggu depan Ibu mau sudah berkumpul ya senarainya. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Vidya Dinda Jarani dengan nomor NPM 231304109 sebagai observer lisan dari nama calon guru Dea Rahmadani Fitri dengan NPM 231304101 tanggal Kamis 30 Oktober 2025 waktu 8.00 sampai dengan selesai. Topik teks prosedur semester 2 pengajaran bahasa Indonesia. Komponen keterampilan 1. Memusatkan perhatian. A. Merumuskan tujuan sangat baik. B. Merumuskan dan merumuskan kembali masalah sangat baik. C. Menandai hal-hal merumuskan masalah sangat baik. D. Membuat rangkuman bertahap baik. 2. Memperjelas masalah atau urutan pendapat. A. Memparafrase sangat baik. B. Merangkum sangat baik. C. Menggali sangat baik. D. Menguraikan secara detail sangat baik. 3. Menganalisis pandangan siswa. A. Menandai persetujuan dan ketidaksetujuan sangat baik. B. Meneliti alasannya sangat baik. 4. Meningkatkan urunan siswa. A. Menimbulkan pertanyaan sangat baik. B. Menggunakan contoh sangat baik. C. Menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan sangat baik. D. Menunggu sangat baik. E. Memberi dukungan sangat baik. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. A. Meneliti pandangan baik. B. Mencegah pembicaraan yang berlebihan sangat baik. C. Menghentikan atau melarang atau monopoli sangat baik. 6. Menutup diskusi. A. Meneliti pandangan sangat baik. B. Memberi gambaran yang akan datang sangat baik. C. Menilai sangat baik. Selanjutnya respon siswa. 1. Seberapa banyak respon Anda dalam diskusi? Cukup. 2. Apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan? Selalu. 3. Apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak? Ada beberapa. 4. Apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara? B. Kadang-kadang. 5. Apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan Anda ingin berbicara? A. Selalu. Yang keenam, apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan? Selalu. 7. Selama diskusi, apakah Anda mengemukakan ide baru? Ya. 8. Bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda? Selalu. Lalu yang ke-9, bila seseorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru memberikan keterangan tambahan.
Lalu yang ke-10, apakah tujuan diskusi ini cukup jelas bagi Anda? Ya. Lalu selanjutnya, keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, panduan pengajaran. Kriteria: 1. Sikap, kerjasama, semangat, sangat baik. 2. Urunan, masuk akal, teliti, jelas, relevan, berdasarkan pada urunan sebelumnya, sangat baik. 3. Bahasa, kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, kewajaran, sangat baik. Yang keempat, kesopanan. A. Menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus, sangat baik. B. Membantu kelompok pada arah yang benar, sangat baik. C. Meluruskan penyimpangan, sangat baik. D. Menunjukkan sikap yang terpuji, sangat baik. Baik, cukup. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.